Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, sikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu undangan Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah pada malam kini Allah jadikan sebagai ibadah di awak setiap langkah kaki dan ayunan tangan kasih. Apa ibu yang berbahagia? Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpah rahmatnya kita kembali untuk datang ke musola kita ini. Ambo salut ambo jemaah musola Ihsan pada tolak, amat sangat salut. Kenapa seperti itu? Walaupun jemaahnya satu-satunya itu, tapi tetap ikut istiqomah. Alhamdulillah. Kenapa lu itu? Beda kadang-kadang walaupun banyak tapi sekali-kali banyaknya. Itu beda doang. Ada musiman seperti bulan Ramadan, kayak itu musiman. Kalau Ramadan ambo pernah mengaji pewiri malam Ramadan itu 10 malam pertama itu ada masjid itu yang sampaikan dua bagi jemaahnya pak, sayur-sayurnya penuh. Itu 10 malam pertama. 10 malam kedua lagi sayur itu. Jadi dalam aja 10 ketiga wow. Ada sayur apa-apa tu nak ada oleh kepalanya tinggal leh. Itu pun dah 10 ketiga. Sampai ke apa? Dah sampai ambutin. Allah Batan Tobi katihalan namun itu ada puang. Batan Tobi toruan. Lewat dah leh. Halaman. Halaman. Ambo berangkat jam 6 dari Gebang, ibu situ 8 buku di Kumbul. Berapa soal itu? Sampai ke situ. Kebetulan ambo 10 malam pertama di situ. Tak malam keberapa kok 10 malam pertama. Ayo rami. Jalannya itu pak, setelah jalan lintas jalan raya itu masuk ke dalam deh. Habis itu, biasa itu pada Jawa, ambo bawa ndak kepada orang. Ketika ambo pada Jawa kepada awak ke Gunung Melintang, tidak tondok dah bawa ndak. Gitu. Gunung Melintang Pakalan dijemput, lalu dia tahu. Nah, sampai di rumah jam 1 waktu itu. Tapi dia tanya tu dia. Nah, gitu. Kepada Jawa kepada awak salam perjalanan dakwah gitu kan. Bahkan ambo sekali itu ke Gunung Melintang dulu. Alhamdulillah. Waktu itu pengajian ibu-ibu tu pengajiannya berapa orang itu bersatu bergabung gitu kan. Nah, musolanya lo biasa benar gua sampai ke belakang itu. Wah, apa? Waduh.
Ayo salut buat tuan, luar biasa. Kok mau dulu jamaah musola Islam pada orang Qadis ya Allah. Onde, itu luar biasa kok. Kok mau dulu Tapi insya Allah ke depannya mau tahu bersama dia coba. Pada itu, kok kalau bosan tak jalan apa? Di kadang-kadang Google apa betul ya? Malam kini Ustaz Udi di situ ke situ di musola Islam mereka orang dia, ayo dulu mah. Insya Allah itu awal daripada kebangkitan umat Islam. Itu bukan dunia. Tapi sayangnya apa ibu yang berbahagia umumnya yang datang ke pengajian itu umumnya usianya di atas 40 tahun. Bahkan di atas 50 tahun ke atas. Jarang yang 40 tahun ke bawah. Itu tak ada betul Adinda. Luar biasa itu. Puasa tu. Saya kenapa seperti itu? Besok kalau ada adu yang tua gua, saat ini kamu menggantikan. Itu yang khawatirkan. Bisa tutup masjid, tutup musola, ayo aneh. Bahkan kini apa ibu yang berbahagia untuk khatib Jumat saja kadang-kadang menemui kesulitan. Anak-anak bisa ada. Nah itulah tugas sangat sebetulnya ke depan. Tantangan demi tantangan jadi ke depan makin berat. HP bentuknya, televisi apapun bentuknya makin berat. Nah itu tugas kita sebetulnya. Bapak Ibu yang berbahagia, besok Abu Codi ada kalender yang besok merahnya Pak. Ada pula kalender yang hari Kamis merahnya. Besok hari Rabu ya. Rabu cek komisi. Ya, tapi kami masih sekolah besok. Berarti Kamis. Komisi bu. Komisi boleh gitu kan. Nah, kalau tengok kalender merah itu ternyata di situ adalah hari besar umat Islam salah satunya, yaitunya kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia momen itu angkat sekitar tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, jangankan kita sebetulnya Allah saja mengakui. Kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Untuk Allah itu. Dan benar-benar sungguh kata Allah telah ada pada diri Rasul itu contoh tauladan yang baik bagimu. Kata Allah itu betul. Allah aja mengakui keunggulan akhlak Rasulullah, apalagi kita. Itu satu. Yang kedua, dalam sebuah buku ada buku. Buku itu judulnya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Itu pengarangnya Michael Hart. Itu bukan orang Islam. Nah, yang mengarang buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Tokoh yang pertama di letaknya tak lain dan tak bukan yaitunya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Orang non Muslim mengakui keunggulan Nabi Muhammad, apalagi kita. Awak mengaku umat Nabi Muhammad. Tapi kadang-kala ketika ditanya siapa menjadi orang yang awak idolakan. Nah itu. Kalau ditanya betul, saya idola. Kalau anak-anak kini pak, tanya orang apa? Sana paling ketujuh dari, sana paling ketujuh dari anak. Ada yang menjawab pemain sepak bola Ronaldo.
atau Lionel Messi. Ada yang menjawab Iko pembalap Iko, saya namanya dia. Yang nomor berapa? Makan. Valentino Rossi. 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 Kalau mereka itu 93 tidak salah ya. Ada yang mengidolakan artis, selebritas, dengan film, bagi-bagi. Tapi jarang loh yang mengidolakan pada saat ini, apalagi anak-anak zaman kini yang mengakui agama Islam, pemuda dan pemudi jarang mengatakan idolanya adalah Nabi Muhammad SAW. Ikut nama sadikan contoh. Umat Islam tidak menjadikan Rasul sebagai idolanya, tidak menjadikan Rasul sebagai contoh dalam kehidupannya. Padahal dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ikut nawa ibu nawa kasihani untuk kedepannya bagi generasi yang baru. Nah, bapak ibu yang berbahagia, kalau awak tengok, awak baca buku sejarah, mungkin awak baca buku-buku tentang Nabi Muhammad luar biasa. Contohnya yang teringat kamu pada saat ini ada sebuah kisah menceritakan waktu itu Rasulullah pergi ke sebuah tempat. Menjelang tempat itu Rasulullah melewati sebuah rumah. Setiap Rasulullah lewat muka rumahnya, orang rumah itu meludah. Setiap Rasul lewat, orang rumah itu meludah. Setiap lewat, orang rumah itu meludah. Suatu ketika Rasulullah lewat muka rumah itu, anda ada yang meludah le. Tanya Rasulullah mana aku orang yang meludah dalam muka itu. Biasa untuk dan lewat meludah, untuk dan lewat meludah. Kita tidak ada lewat aku. Ada bertanya Rasulullah tetangganya, wahai sahabat, saya tahu tak engkau kira-kira kamu mau orang yang ada di rumah ikuatnya. Apa tetangganya? Inyo ya Rasul. Inyo beberapa hari gua sakit. Nanti gua ada lagi yang sakit. Sakitnya itu hidup. Kok seandainya awak buah, Pak, awak dibawa ke diri awak saya. Tiap lewat awaknya meludah, tiap lewat awaknya meludah, tiap lewat awaknya meludah. Ketika itu suatu ketika you nak ada nampak dah awak. Bertanya awak ke tetangga, ada nampak dah orang ikut awak. Ke tetangga, you sakit. Awaknya lah. Mati dia lain. Itu ya. Tapi Rasulullah nak itu mencontohkan kawak suatu akhlak yang elok. Lalu pulang Rasulullah, tiba di rumahnya, sokok dia bini, bini sokok di rumahnya, sokok istrinya, aneh dong ke bininya, wahai adindaku, itu dah kawan. Adinda, yang leado bininya, makanan leado, itu kan? Aku nak dunia ya Rasulullah, abungku je lah itu. Untuk ada Rasul, dan kapoi menengok orang sakit. Bungkus, tadi bawanya bungkusan Rasulullah. Tiba di pintu rumah orang itu, diketuknya pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu. Gomah Muhammad mah. Oh Muhammad, masuk je lah, pintu dah tak kunci dah. Masuk. Tiba di usut itu, maaf ke ada makin ni sakit, kamu dapat kabar sakit. Hati gua hari yang sakit, dan ada orang jenguk dah. Engkau dapat tamu nama jenguk. Selalu waktu itu dia punya keunggulan, kemuliaan akhlak Rasulullah dan orang nama ludah.
Habis itu pun Rasul menampakkan kemuliaan akhlaknya. Orang yang lain, suatu ketika Rasulullah waktu itu tuh memberikan makan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi itu butuh. Dia sekali bagi makan disuapin ada elok makanannya kok tak boleh dulu makan dulu disuap kayaknya disuap tahu. Ketika nyonya tu orang Yahudi dan butuh pun selalu mencaci-caci Nabi Muhammad. Dia nampak dia kan? Dah tahu namanya makan tu Nabi Muhammad kan? Diburuk-buruk aja Nabi Muhammad. Weh, tahu. Dan pernah mendengar Muhammad Yo pun atau alam do yo pun ajaib pada kilonya tak ajaran ada dan dibawa ni kau menyesatkan pokoknya dia bodoh-bodohnya lah Nabi Muhammad kau padanya saya menyuruh tu gua awak ala betul dia mungkin sungkahnya itu dekatnya dia sana untuk yo betul. Tadi muncul pokoknya ikhlas sabar selalu memberikan yang terbaik. Suatu ketika apa ibu yang berbahagia Rasul pun ada. Lalu digantikan kebiasaan itu ada Abu Bakar Siddiq. Bertanya Abu Bakar Siddiq kau ketika Rasulullah nak ada boleh bertanya Abu Bakar ke isteri Rasul. Ya isteri Rasulullah yo. Ada tak kira-kira kebiasaan Rasulullah yang belum aku lakukan ya? Kasadunya Rasulnya lah yang kau lakukan wahai Abu Bakar. Tapi cuma kebiasaan Rasulullah dan ada yang kau lakukan apa kaya menyuap orang Yahudi yang butuh situasi. Itu yang kau lakukan. Oh betul ya, biarlah aku lakukan. Jadi Abu Bakar As-Siddiq. Lalu ditemui orang tadi orang butuh tadi orang Yahudi tadi yang butuh. Lalu ketika nasi itu tak hidang tak nyelumat kan ambil dia. Cucunya lah. Kau nasinya pada tu puruk je lah. Ambil dia kan apa dia kebiasaannya kan. Ketika itu tentu ada orang butuh. Pada dah ciko nasi kini ya. Biasa nanti makan ko nak iko biasanya lombu, orang manu orang elok, lambik kini ada lebih dania. Tu ngete ko kasih lain. Iyo ya sahabat. Nam biasanya namanya engkau namanya engkau tu adalah orang dan engkau buruk-buruk selalu. Ketika engkau selalu engkau cacinya, engkau hinanya, tapi engkau selalu memberikan yang terbaik dengan suapan yang lembut ke engkau. Kini kau nak adunya dalam ambungan nanti. Beralat terlalunya orang butuh bang. Oh ternyata namanya awak salamu ko uran awak buru-buruan tapi Rasulullah nak pernah balas dendam. Nak pernah yang wangi kena betul. Kau nak yang bisa dilakukan Rasulullah yang betul. Nyuki cuaca nyuki kelima kena situ baru api apa yang semua muncul dah. Selesai yang betul lah. Tapi Rasulullah seperti itu. Nah itu nama contoh Rasulullah. Tauladan Rasulullah memberikan contoh kepada kita umatnya. Ya saya Rasulullah. Pada itu Rasulullah sahabat pernah bertanya ke Rasulullah, wahai Rasul, apakah kami adalah orang yang sangat engkau sayangi? Bagaimana sahabat Rasulullah? Apakah ada siapa orang yang paling engkau rindukan sesungguhnya Rasul? Apakah itu kami ya sahabat? Kata dia langsung kan. Tentu iyalah.
engkau adalah orang yang sama seperjuangan Jordan ini Rasulullah. Itu yang selalu aku rindukan. Kau maju, kau rindu, kau maju, aku rindu kepada kalian. Tapi bukan itu yang kau maksud. Itu Rasulullah. Terus ya, yang kata sahabat, apakah orang setelah kami sahabat dan soleh, setelah itu orang soleh, apakah itulah soleh, kata Rasulullah. Balik tidak orang tak sayang aku jadinya pula, kata Rasulullah. Inyolah patut juga, tapi dah itu nama maksudnya. Siapa kata Rasulullah, siapa kata sahabat kan Rasul, adalah nanti umatku jika tiba akhir zaman yang tidak pernah bersabuk doaku, tidak pernah melihat wajahku, tapi yo sayang doaku. Doa. Bukti sayangnya Pak. Nampak tamu yo melakukan perintah Allah. Yang kedua yo selalu ikuti perintah Rasul, perintahku. Yang kedua, yang ketiganya selalu berselawat kepadaku, rindu aku. Itu nanti idamkan Rasulullah. Pertanyaannya, apa kau itu awak? Kan betul. Apa kau itu awak? Apakah awak letak masuk golongan yang dirindukan Rasul? Sayang Rasul itu jawab aku. Ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj saja, ketika bersabut ya Allah di hadapan Allah, ketika Rasulullah pas berhadapan ya Allah, kata Allah, at-tahiyatu mubarakatu sholawatu thayyibatu lillah. Ini kata Allah kan Nabi Muhammad. Salawat, keselamatan, keberkahan kepadamu wahai Nabi Muhammad, rahmat dan berkah bagimu, kata Allah kan Nabi Muhammad. Kata Allah setelah itu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada sambungnya Allah menjadi keselamatan atas engkau, ini kata Allah kan Nabi Muhammad. Itu sebetulnya apa ibu yang berbahagia? Itu dialog Nabi Muhammad ya Allah ketika Mi'raj. Itu nawa abadi, itu yang diabadikan dalam salat awal. Kata Rasulullah waktu itu apa ibu? Ya Allah, jangan aku saja yang engkau doakan. Itulah tiba di hadapan Allah sudah telangi. Umatku doakan juga lah. Itu umat je, awak aja baru. Dah tiba dia telangi yang ketujuh telah ada hadapan Allah. Awak juga dan takut ada. Makanya Allah sambung doa itu, assalamu alayna wa ala ibadillah. Doa untuk orang soleh untuk awak. Sayang. Diketika Rasulullah sebelum atau menjelang menemui ajalnya, ayat disebutnya dari Rasulullah, ummati, 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 umatku, 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 bisu itu. Salon senyum umatnya leh. Kalau bisa Rasulullah tenang menghadap Allah, itu sayangnya. Makanya dikatakan Rasulullah itu sayang ke awak. Sebetulnya awak harus sayang ke beliau. Awak apa ibu yang berbahagia, jangankan kita umatnya, Allah saja dan malaikatnya bersalawat ke Nabi. Ya Pak. Kata Allah, innallaha wal malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada konon lawat le. Nan satu hari berdosa, nan satu hari berduto, nan satu hari bersalah berdosa. Tidak aku bersalawat kan.
Nabi itu sayang kau umat setiap doanya kita yang didoakannya. Bahkan di akhir-akhir apa ibu yang berbahagia kita yang dicari dulu. Malah umat yang kau mau, umat yang Nabi itu sayang Rasul kau apalagi kita. Buktinya sayang awak Rasul nampak kamu jalankan perintah Allah. Ati Allah wa ati Rasul. Itu satu. Taat Allah, taat kepada Rasul. Selanjutnya adu yang diperintahkan Allah dan Rasul, adu yang diperintahkannya kita lakukan. Adu yang dilarang kita tinggalkan. Yang dilarang gampang sebetulnya hidup. Nah, yang pertama harus contoh sifat Rasul itu adalah siddiq. Siddiq. Apa itu siddiq? Benar atau jujur. Rasul itu orangnya benar, siddiq jujur. Kok mengecek kalau iyo tidak itu Rasul itu jujur. Apa yang dikatakannya sesuai dengan kenyataan. Ada itu dalam memilih pemimpin yang akan datang. Awak kan pemilu tahun 2000 sampai itu, bukan kampanye ya, bukan. Awak akan memilih pemimpin. Lalu apa caranya menentukan pemimpin yang awak pilih itu elok? Maka contohnya adalah tak lain dan tak bukan adalah Rasulullah. Maka sifat yang pertama itu adalah siddiq, jujur. Kita bisa nilai mana kira-kira pemimpin di antara cara itu yang lebih kepada kejujuran. Tuh, nampak beda. Sama jujur itu modal. Apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita katakan seharusnya jujur. Kalau jujur, insya Allah aman tuh. Rasulullah itu ya jujur. Dalam berdagang jujur, mana busuk, mana buruk, mana rancak jujur deh. Enggak campur-campuran lah. Woi, orang kini kadang-kadang asal lewat aku, ikut rancak apa, ikut mandi, mak kira cuma busuk macam. Salah seperti itu, jujur. Mana yang salah, mana yang betul, mana yang hak, mana yang harus dikatakannya. Kau hak, kau batil, kau salah, kau betul. Jujur. Kalau dah apa pimpin yang jujur Pak entahlah aman ada entah. Sama tak ada yang disembunyikan. Tak ada suatu rahasia yang tidak boleh yang rahasia yang buruk tak ada yang disembunyikan. Jujur. Itu satu sisi. Yang kedua amanah. Nah itu harus kok dapat dipercaya. Rasulullah apa ibu yang berbahagia, indah dek kawan itu dah. Dek lawan pun dipercaya Rasulullah. Apa itu luar biasa Rasulullah. Dipercaya dek kawan atau lawan itu percaya. Jawab ada jujur tadi orang percaya. Diberikan amanah, diberikan suatu pesan bebas amanah. Diberikan tanggung jawabnya amanah. Itu kadang-kadang aneh. Untuk mencapai suatu tempat, suatu posisi gitu kan, suatu pangkat, suatu jabatan, orang berlomba-lomba mengatakan sesuatu hal yang baik, harapan, penuh harapan. Tapi biku kadang-kadang kok rasa aneh dan duduk, nah lupa tu janji-janji. Itu nama khawatir. Nyo kadang-kadang jalan naik itu kadang-kadang yang berjanji itu janji niat, janji eten, nyo dah duduk kadang-kadang terkenal yang dijanjikan. Amanah tadi tu lah Rasulullah terlampau amanah dipercayai oleh orang. Cuma kau dapat gelar yang amin. Nah, orang percaya. Itu kok dah dapat model itu deh. Beruntung lah Indonesia. Tapi kadang-kadang apa disebut yang berbahagia, orang model itu kadang-kadang langka gitu.
Balik itu sebab orang kini hanya mengutamakan kepentingan dunia tanpa mendahulukan kepentingan akhirat. Kok seandainya orang kok akan memimpin kok oleh akhirat dahulukan kau pernah kau kan itu ada besok apa tanggung jawabannya besok pokoknya itulah kok tahu yo. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin. Setiap pemimpin itu akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Ditanya nanti tu. Jangan nanti kalau mati pemimpin tu boleh tanggung jawab itu. Apalagi negara yang dipimpinnya. Provinsi, kabupaten, kecamatan, kenegarian, jorong, apalagi keluarga sampai kepada keluarga. Menjawab termasuk kepada diri sendiri. Ditanya nanti tu, woi, aja dipimpin dulu yo ke dunia yo. Nah, yang kujung tugasan kepada rakyat, yang kujung kewajiban kepada rakyat. Kau indah wah, dapat lagi kuasa. Kadang-kadang ada awal dia jadi pemimpin itu hanya melihat dari segi dunia, material, jabatan saja. Sebab belum tentu loh. Jabatan itu kadang-kadang kalau nak menggunakan menurut agama Islam, jabatan itu bisa menghancurkan kita. Contohnya Fir'aun. Jelas. Kalau harta yang dapat menggunakan di jalan Allah, harta itu bisa memenangkan kita. Contohnya Qarun. Ya nak? Qarun itu wah kekayaan itu. Bahkan sampai kini kecil orang ada dua harta yang berlewat. Oh, sombong buat tanah di kecilnya itu harta harta karun. Itu harta karun tu lah. Dari mana harta karun dia tu dia mau foto ada dua harta tu. Itu kayunya sampai kunci gudang begitu saya. Atau bapak dia orang itu kayu kolong. Tapi jika tiko ke kayu itu nak apa gunakan semestinya menurut agama Islam atau Allah, maka dipenuhkan kayu kau bersama harta di kebun. Itu contoh ada. Kenapa amanah? Siti amanah tabligh. Rasulullah apapun yang dipesankan Allah kepada yang disampaikan. Bahkan termasuk yang baik. Kulilah akwa walakan mulut. Sampaikan yang betul itu, yang benar itu, yang hak itu, walaupun itu sekalipun pahit. Sampaikan. Jawa ekonomi susahin. Dia jangan sampai itu takut. Biko konya wah. Ada pada tu nanti aku ini, contoh lah buku konek berdasar, salah sampaikan. Kalau itu benar sampaikan, sekalipun itu baik sampaikan. Coba kebenaran itu untuk disampaikan, sampaikan. Baligo anwar ayat, sampaikan walaupun sampaikan. Nah, sedih amanah. Tablik fatona cerdas. Jadi itu penting bagi kita sebetulnya. Umat Islam itu pintar, harus cerdas. Tidak boleh bodoh. Makanya kita harus sekolah. Anak-anak kita sekolahkan. Kadang-kadang ada awak, ada anak-anak itu nak suruh berojo. Sekolah orang ni. Kan jadi video contoh ini. Sekolah video kan dicari salah itu. Sekolah itu mencari ilmu, bukan mencari titik. Nah, kok iyo pun ada ujung-ujungnya titik, dengan ilmu kau bisa memudahkan untuk mencari titik. Sebab balik itu, kalau nak berilmu susah hidupnya lah. Ilmu ke penting apa juga? Nah, kini kan awak ada rangka untuk ilmu kah? Itu untuk ilmu kah?
Nah itulah insya Allah Allah telah janjikan ya fa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah tuh akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu. Insya Allah apa-apa walaupun nanti ibunya. Kalau seandainya apa-apa kasihku tadi ya untuk atau karena Allah dan untuk menuntut ilmu pengetahuan itu sama nanti membuka jalan ke surga. Siapa yang berjalan menuju majlis taklim karena Allah sama nanti membuka jalan ke surga. Luar biasa kata. Iko kadang-kadang orang yang tak nama. Kan menjadi cik apa ada pun. Kalau orang nak si kau tidak. Itu. Jadi mudah-mudahan apa disebut yang berbahagia ke depannya lebih lagi lah. Tapi kenapa? Agama Islam itu sebetulnya agama yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Apapun persoalan dunia ada di Islam, apapun persoalan akhirat ada di Islam, selesai. Makanya Allah pesan, ya ayyuhallazina amanu dakhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke Islam itu secara totalitas. Cara pakaiannya, cara berbicaranya, cara beradabnya, masukkan ke Islam. Panduannya Al-Quran dan Sunnah. Wah, dan hadiah dariku. Rasulullah itu walaupun tidak ada dunia, tapi bila meninggalkan peninggalan yang abadi selamanya. Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada menemukan yang salah, yang sosial atau yang tidak tahu dari kehidupan dunia gua, balik ke Al-Quran dan Sunnah ada seperti itu tunjuk. Makanya kata Allah mau dituju, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abadina fa'tu bi suratin muslim. Kok sampai ragu kalian juga ayat benar kata Allah. Gue tandingan deh kalian. Seumpama yang di Al-Quran gue. Nah, Al-Quran itu ada. Makanya dalam rangka maulid Nabi, dalam rangka kelahiran Nabi Muhammad SAW, itu memberikan kita kesempatan untuk mencontoh segala perilaku dan amaliyah Rasul. Nah, apapun yang dicontohkan Rasulullah SAW, kita sebagai umat Islam, mari kita sama-sama berupaya, berusaha melakukan semua yang dilakukan Rasul, walaupun sekalipun mungkin tidak kasar dengan melakukannya, tapi berusaha melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan apapun yang kita sampaikan pada saat ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Salah dan kurang, Allah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.